فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. قالت الشيخة أم عبد الله وفقها الله تعالى: واحذري التقليد الذي هو قبول قول من ليس بحجة بدون حجة، فإن التقليد ليس من العلم بل هو عمى. Setelah kita lewati tentang marahil perjalanan di dalam thalabul ilm, step by step, dan juga alur serta tahapan-tahapan dalam thalabul ilm, dan apa saja yang perlu diambil terlebih dahulu, maka sebagai penutup di sini memperingatkan dari taklid. Anak-anak jangan rame, demikian juga para ummahat ketika durus, ketika dars, ketika pelajaran hendaknya insot, hendaknya mendengarkan, jangan ngobrol sendiri. Jadi sebagai penutup di sini Ummu Abdillah memperingatkan dari taklid. Qalat wahdari at-taqlida, dan waspadalah dan hati-hatilah dari perbuatan taklid. Apa itu taklid? Alladzi huwa qabulu qauli man laisa bihujjatin biduni hujjatin. Definisi taklid adalah menerima atau mengikuti ucapan seseorang yang dia itu bukan hujjah, menerimanya dan mengikutinya itu tanpa hujjah. Ini definisi taklid. Dihafal. Taklid adalah menerima ucapan seseorang yang bukan hujjah tanpa hujjah, tanpa argumen. Dan man laisa bihujjah, semua orang, tidak ada yang hujjah kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang ucapannya diterima secara mutlak adalah Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah hujjah. Maka taklid adalah menerima ucapan selain Nabi tanpa argumen, tanpa hujjah, tanpa dasar. Baik itu ucapannya imam, baik itu ucapannya seorang ulama, baik itu pendapatnya siapa saja di muka bumi ini kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila seorang itu mengikutinya tanpa hujjah, tanpa menanyakan, tanpa memeriksa argumen dari suatu pendapat tersebut, maka itu adalah taklid. Oleh karena itu tidak masuk dalam definisi taklid ini mengikuti ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam tanpa memeriksa
alasannya, kamu ikut gitu aja kepada Nabi, nggak perlu kamu tahu alasannya, nggak perlu kamu tahu logikanya, nggak perlu kamu tahu hikmahnya, itu bukan taklid. Demikian juga tidak masuk dalam definisi ini mengikuti pendapat seseorang selain Nabi kalau pakai hujjah. Kamu mengikuti pendapatnya seorang ustadz, mengikuti pendapatnya seorang alim, mengikuti pendapatnya seorang ulama, tapi kamu tahu argumennya, kamu faham tentang dalilnya, kamu tahu alasannya, kamu tahu dasarannya, seberapa kuat dasaran tersebut, maka itu bukan termasuk taklid. Taklid adalah menerima ucapan orang yang dia itu pada dirinya bukanlah hujjah, pada zatnya dia bukanlah hujjah, dan menerimanya tanpa argumen, biduni hujjah. Maka ada dua arah, yang diterima dan alasannya. Kalau yang diterima ini adalah Nabi, nggak perlu alasan. Kalau yang diterima ini selain Nabi, maka perlu alasan, gitu loh. Makanya butuh dua, man laisa bihujjah biduni hujjah. Karena kalau kita menerima ucapannya Nabi, nggak perlu alasan. Dipilih salah satu. Yang kita terima itu adalah hujjah, ucapan seorang yang bisa dijadikan sebagai hujjah, yaitu Nabi. Atau kita menerima ucapan orang lain dengan hujjah, selain itu maka taklid. Kalau tidak sesuai dengan dua syarat itu, maka taklid itu akan terbebas ketika memenuhi dua syarat. Taklid, seorang akan terbebas dari taklid apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, kalau yang diterima adalah ucapan seseorang yang menjadi hujjah, yaitu Nabi, maka ini nggak perlu hujjah. Atau kalau yang diterima itu adalah ucapan selain Nabi, maka butuh hujjah, butuh argumen, butuh dalil, butuh dasaran. Oleh karena itu, apabila yang diterima bukan ucapannya Nabi dan menerimanya juga tanpa dasaran, maka itulah taklid. Itulah taklid. Taklid adalah mengikuti secara membabi buta, mengekor, membebek, tanpa tahu kemana arahnya, tanpa tahu alasannya, yang penting ikut. Itu namanya taklid. Tapi kalau seseorang mengikuti orang lain tapi tahu alasannya, itu bukan taklid. Itu bukan taklid. Maka sebagai penutup dari marhalah thalabul ilm, di sini Ummu Abdillah memperingatkan dari perbuatan taklid. Karena taklid ini yang akan mengurangi tingkatan seseorang di dalam taklid, inilah yang nanti akan mengurangi kekokohan seseorang di dalam al-ilm, mengurangi rusuh, mengurangi kokohnya pijakan seseorang di dalam bab ilmu adalah ketika dia lemah, ketika dia lalai di dalam mencari argumen, lalai di dalam mencari hujjah, sehingga dia terjatuh kepada menerima ucapan orang lain tanpa hujjah, akhirnya ngikut gitu saja. Nah, tentu ini akan bertolak belakang dengan definisi seorang alim, definisi seorang yang melihat, seorang yang basir, seorang yang melihat, seorang yang faham. Karena itu dikatakan fa inna taqlida laisa minal ilmi. Sesungguhnya taklid bukanlah termasuk ilmu. Gimana kita mengikuti orang lain secara kita pejam mata, sedangkan ilmu itu namanya buka mata, melihat dan memeriksa. Sementara taklid itu adalah ngikut sambil pejam. Ya tentu beda antara orang yang melihat dengan orang yang memejamkan mata. Maka disuruh untuk seorang itu kritis agar dia senang untuk bertanya terhadap dalil, dan inilah yang menjadikan agama itu terjaga. Kenapa kita harus melawan taklid? Karena inilah yang menjadikan agama itu senantiasa terjaga.
tidaklah rusak dari agamanya orang-orang yang beragama, melainkan karena pintunya adalah pintu taklid. Orang-orang sufi ya, orang-orang ahlul bidah, mereka terjerumus ke dalam bidah mereka dan menjadi beragama dengan agama yang sesat, semuanya adalah karena taklid, karena sebatas mengikut, sebatas mengikut. Adapun ahlus sunnah, mereka mengajarkan dan mendidik anak didik mereka untuk tidak taklid, dan ini menunjukkan ketulusannya ahlus sunnah di dalam menyebarkan ilmu. Kalau kita menyebarkan ilmu ini niatnya untuk diikuti, niatnya supaya kita diagungkan, supaya kita dibesarkan, supaya kita dimuliakan, maka orang nggak kita ajari untuk tidak taklid, kita ajari taklid saja. Karena kalau orang itu nggak taklid, nanti kalau kita salah akan dikritik sama dia. Nah, maka siap-siap. Maka dalam metode Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak mengajari manusia untuk taklid. Ini menunjukkan mereka itu tulus, memang mengajarkan ilmu untuk supaya ilmu ini tersebar dan agama Allah terjaga. Kalau orang-orang yang mereka itu mencari kedudukan, mencari kekuasaan, mereka mengajarkan kepada anak buah mereka untuk taklid, supaya kalau salah nggak ketahuan, supaya kalau ada yang melenceng dimaafkan, karena diajari taklid. Apa kata kiai, apa kata guru, apa kata syekh, sehingga mereka hanya membebek, hanya mengekor, salah pun dibiarkan dan tidak dikomentari dan tidak diingkari. Maka ini adalah termasuk salah satu bukti tulusnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menyebarkan ilmu. Mereka mendidik manusia untuk tidak taklid. Artinya mereka siap resiko. Mereka siap resikonya. Kalau kamu ngajari orang supaya dia pinter, ya kamu harus siap resikonya. Kamu nanti akan disalahkan, kamu akan dibantah, kamu akan dikritik. Itu sudah siap resikonya. Nah, kita juga seperti itu. Punya murid, kita ajari cara mengolah, cara memasak sendiri. Kalau ternyata nanti masakan dia lebih bagus daripada kita, ya kita harus menerima. Orang tua juga seperti itu. Kalau mau dituruti mutlak, ya anaknya jangan disekolahkan. Karena kalau disekolahkan nanti anaknya pinter. Kalau anaknya pinter, maka akan mengkritiki orang tuanya kalau salah. Kalau mau anak itu nurut, ya jangan ngarit, wae. Terus gak usah dikasih pendidikan, dicekoki dan didoktrin ilmu dari orang tuanya, nurut. Itu. Tapi kalau anakmu kamu sekolahkan, anakmu kamu didik dengan pendidikan yang benar, maka kamu juga harus siap resikonya ketika salah diingatkan, ketika salah akan dikritik dan yang semisalnya. Guru juga seperti itu. Maka taklid ini akan merusak ilmu, akan merusak agama, akan menjadikan seseorang turun dari derajat ilmu, menjadikan seseorang menjauh dari derajat ilmu. Makanya ini jadikan sebagai penutup. Kalau kamu percuma kamu belajar siang malam, tapi ternyata sekedar hanya seorang muqallid, ngapain belajar? Ngapain belajar? Kalau kamu hanya seorang muqallid, kalau kamu hanya seorang yang taklid, ngikut saja, salah kamu biarkan, salah kamu nggak tahu, buat apa belajar? Belajar itu fungsinya untuk merakit ilmu. Cukup ambil saja dari gurumu dan nggak perlu belajar. Karena itulah di sini dijadikan sebagai penutup, dijadikan sebagai penutup. Karena taklid itu akan menjadikan seseorang tidak akan naik kelas, menjadikan seseorang tidak akan naik ke derajat alim. Muqallid bukanlah alim. Muqallid adalah jahil. Karena taklid itu sumbernya adalah karena kebodohan. Semakin jauh kebodohan seseorang, maka semakin besar taklidnya. Semakin besar taklidnya. Nah, kita ini belum lepas dari derajat ini. Pasti ada beberapa perkara yang kita itu cuma ngikut saja. Makanya kita harus terus-menerus thalabul ilm, supaya kita tidak menjadi orang yang muqallid, yang hanya ngikut saja. Karena sedikit banyak pasti kita akan cuma ngikut guru kita.
Tidak mungkin kita tahu semua alasannya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqlida laisa minal ilmi bal huwa 'ama, bahkan taklid itu adalah sebuah kebutaan. Sebuah kebutaan. Maka orang kalau mau benar-benar melihat, kalau dia mau benar-benar kuat di dalam penglihatan, ya harus membuka matanya semuanya. Taklid itu adalah memejamkan mata. Taklid itu adalah seorang itu memejamkan mata, padahal dia mampu melihat, dia bisa belajar, dia bisa tanya argumen, tapi nggak tanya. Tapi dia nggak tanya. Maka seorang penyair mengatakan, mal farqu baina muqallidin fi dinihi radin biqaidihi al-jahulil hairi. Apa bedanya seorang yang hanya sekedar muqallid di dalam urusan agama dan dia hanya ridho dengan qaid, dengan pembesarnya, dengan orang yang mengomando dia, dengan atasannya, dan dia adalah jahul, orang yang bodoh, al-hairi yang bimbang, wa bahimatin amya'a qad zimamaha. Apa bedanya dia dengan sebuah atau seekor binatang? Apa bedanya dia dengan seekor binatang yang buta, yang tali kekangnya itu diambil, qada, dikomando tali kekangnya oleh a'ma, oleh seorang yang buta. Ala iwajid tariqil jairi, dituntun oleh seorang yang buta di jalan yang berbelok, yang jair, yang curam atau yang bisa menjatuhkan, atau seorang a'ma yang jair, seorang a'ma yang curang. Jadi mal farqu baina muqallidin fi dinihi radin biqaidihil jahulil hairi. Apa bedanya antara seorang muqallid di dalam urusan agamanya yang dia hanya ridho, hanya puas dengan orang yang menuntun dia, yang bodoh dan juga yang bimbang, dengan seekor binatang yang buta yang dituntun oleh orang buta juga. Binatang sudah buta dituntun orang buta lagi. Kemana? Belusuk-belusuk. Ala iwajid tariqil jairi, belusuk-belusuk di jalan yang gak karu-karuan. Nah, itulah gambaran seorang yang muqallid. Betapa banyak orang yang muqallid di dunia ini kemudian dibelusukno mbek gurune, dibelusukno mbek pembesarnya, dimasukkan ke belantara kebodohan. Itulah ya ikhwan bahayanya taklid. Bahayanya taklid. Wa dzakara Ibnu Abdul Bar annahu ajma'a ahlul ilmi annal muqallida la yu'addu min ahlil ilmi. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma' bahwasanya para ulama seluruhnya sepakat bahwasanya seorang yang hanya muqallid mengandalkan untuk taklid, dia bukan termasuk ahlul ilmi. Ya mesti, karena muqallid dengan ahlul ilmi itu beda. Muqallid itu merem, ahlul ilmi melek. Itu bedanya. Muqallid itu merem, memejamkan mata, ikut aja sambil pejam. Ahlul ilmi melihat. Maka percuma belajar berpuluh-puluh tahun kalau cuma muqallid. Kalau cuma muqallid, dia nggak dikatakan sebagai ahlul ilm. Karena nggak bisa dikatakan ahlul ilm. Ahlul ilm adalah orang yang tahu suatu masalah dengan argumennya, tahu alasannya. Sementara muqallid hanya mengikuti suatu pendapat tanpa alasannya, atau alasan yang lemah yang hanya dibuat-buat oleh penuntunnya. Qalat wa taqlidu min asbabit ta'assub al-madmum. Dan taklid adalah termasuk sebab fanatik yang tercela. Ya, ini penyebabnya fanatisme ini ya, karena penyebabnya karena mereka bodoh, akhirnya ngikut saja. Apa kata gurunya, apa kata orang di atasnya. Ya kita saksikan seperti itu. Makanya jangan taklid dalam alasan apa saja itu, dalam perkara apa saja, tanya dan minta bukti, minta argumen, minta alasan. Sementara ta'assub, fanatik yang tercela inilah yang membuat dunia ini
banyak huru haranya, karena orang-orang bodoh sekedar ngikut ketuanya, sekedar ngikut atasannya. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Itu semua karena taklid. Dan kita tidak merasa selamat dari taklid ini, karena kita juga merasa banyak sekali kebodohan. Semakin orang itu bodoh, pasti semakin banyak taklidnya. Karena taklidnya sebabnya adalah karena kebodohan. Maka tidaklah terjadi apa yang terjadi di dunia persilatan dari ta'assub, masing-masing mengaku dialah yang benar, masing-masing mengaku dialah yang berada di atas kebenaran. Semua itu dikarenakan karena taklid, karena kurangnya seseorang di dalam mengikuti hujjah. Hatta inna az-Zamakhsyariyya wa huwa mu'taziliyyun dhallun yata'allamu min hadha. Bahkan sampai-sampai Zamakhsyari sendiri, yang dia itu adalah seorang Mu'tazilah, seorang yang sesat, itu mengeluh. Orang yang sesat saja ngeluh, karena sangat kelamnya sifat taklid. Sampai orang yang sesat saja ngeluh, apalagi orang yang berada di atas petunjuk. Yata'allamu min hadza, dia merasa tersakiti dari virus taklid ini. Fayaqulu, maka dia pun curhat. Iyas'alu an madhhabi lam abuh bihi wa aktumuhu kitmanuhu li aslamu. Jika manusia bertanya tentang madhabku, aku tidak akan menyuarakannya, tidak akan bilang dengan lantang, dan akan kututupi, karena menutupinya bagiku itu lebih selamat. Kalau ada orang tanya madhabku apa, enggak aku jawab, nanti serba salah. Fa in hanafiyan qultu qalu bi annani, nanti kalau aku jawab madhabku adalah Hanafi, qalu bi annani, mereka pasti akan mengatakan bahwasannya aku ubihut tila wa huwa syarabul muharramu. Mereka akan mengatakan bahwasannya aku ini membolehkan tila. Tila aslinya itu pakai hamzah at-tila, yaitu khamr. Wa huwa syarabul muharramu, padahal khamr ini adalah haram. Madhab Hanafiyah bahwasanya yang haram hanyalah perasan anggur. Adapun selain anggur, baik itu kurma atau apa saja, itu tidaklah haram kecuali memabukkan, kecuali sampai memabukkan. Diminum sedikit, yang tadi malam saya sebutkan, itu madhabnya Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan yang haram sedikit dan banyaknya itu hanya anggur. Adapun selain anggur, maka kalau diminum sedikit, kalau enggak mabuk, enggak apa-apa. Itu madhabnya Hanafiyah. Makanya Zamakhsyari bilang, nanti kalau aku bilang aku ini Hanafi, pasti akan dicela. Katanya Hanafi membolehkan minum khamr, padahal khamr itu haram. Wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu lahum lahmal kilabi wa hum humu. Nanti kalau tak bilang aku adalah seorang Maliki, pengikut mazhabnya Imam Malik, Hanafi pengikut Abu Hanifah, Maliki pengikut Imam Malik. Kalau aku bilang aku adalah seorang Maliki, qalu bi annani, mereka akan mengatakan bahwasanya aku ubihu lahum, aku bolehkan bagi mereka lahmal kilabi, daging anjing, wa hum, padahal mereka lah anjing-anjing itu. Yang menuduh bahwasanya Imam Malik membolehkan daging anjing, mereka itulah anjing itu, wa hum. Jadi pendapatnya Malik yang masyhur dari beliau adalah mengharamkan daging anjing, kecuali sebuah riwayat yang dhaifah dari Imam Malik bahwasanya beliau mengatakan daging anjing adalah makruh. Nah, itu riwayat yang enggak benar.
riwayat yang enggak benar. Imam Malik mengatakan daging anjing itu haram. Cuma ada sebagian nukilan yang dhaif bahwasanya beliau mengatakan daging anjing itu hanya makruh, dan itu enggak benar. Cuma orang sudah terlanjur ingin menjatuhkan, akhirnya yang enggak benar-benar pun dinukilkan saja. Makanya ini fanatisme. Yang Hanafi akan fanatik terhadap mazhab Hanafi, yang Maliki akan fanatik dengan mazhab Maliki, akan menyerang Hanafi dengan Hanafiyah membolehkan anggur, membolehkan khamr. Nanti yang Hanafi juga akan mencela Maliki, Maliki juga membolehkan anjing. Maka serba repot. Wa in syafi'iyan qultu qalu bi annani, kalau aku jawab bahwasanya aku adalah mazhab Syafi'i, mereka akan mengatakan ubihu nikahal binti wal bintu tahrumu, bahwasanya aku membolehkan menikahi anak perempuan, padahal anak perempuan adalah haram. Maksudnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwasanya anak perempuan dari zina itu tidaklah dianggap sebagai anak, sehingga bukanlah mahram. Bin di sini adalah bintu az-zina, anak dari zina. Ada dua pendapat, apakah anak dari zina itu sah dianggap anak ataukah tidak. Pendapatnya Imam Syafi'i, anak dari zina tidak dianggap sebagai anak, sehingga boleh dinikahi. Adapun pendapat yang lain maka tetap dianggap sebagai anak. Ini perselisihan yang panjang. Karena Imam Syafi'i mengatakan ma'uz zina, air mani dari zina, la hurmata lahu, tidak memiliki kehormatan, sehingga dianggap sebagai anak. Ini mazhabnya Imam Syafi'i atau mazhabnya Syafi'iyah. Maka kalau aku jawab aku ini adalah seorang Syafi'i, mereka akan ngolok-ngolok aku lagi. Katanya Syafi'iyah membolehkan nikah sama anak perempuannya, padahal anak perempuan itu haram. Maksudnya adalah bukan anak perempuan dari nikah yang sah, tapi ini adalah anak perempuan dari zina, masalah anak zina. Wa in hambaliyan qultu, kalau aku katakan bahwasanya aku adalah pengikut mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hambal, qalu bi annani, mereka katakan lagi, komen lagi, bi annani saqilun, bahwasanya aku ini adalah saqil, hululi, seorang yang berakidah hulul, baghidun, yang sangat dibenci, mujassimu, yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki jism, memiliki tubuh. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Imam Ahmad itu dikenal oleh Ahlul Bidah sebagai mujassim. Kita ini dikatakan sebagai mujassim, orang yang mengatakan Allah itu memiliki jism, memiliki tubuh. Dengan menetapkan sifat, akhirnya dikatakan sebagai mujassim, dan itu enggak benar. Jadi serba repot, kata Zamakhsyari. Wa in qultu min ahlil hadithi wa hizbi, kalau aku katakan bahwasanya aku adalah termasuk ahlul hadis, orang-orang yang sibuk dengan mencari hadis, wa hizbi, dan dari kelompok mereka, yaquluna, mereka akan mengatakan taisun, dia itu kambing, laisa yadri wa yafhamu, enggak paham, enggak tahu dan enggak paham. Ahlul hadis mereka adalah orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang mereka itu sibuk dengan hadis Nabi, mereka itu enggak tahu kemajuan, mereka enggak tahu modern, enggak tahu kemajuan zaman, enggak tahu. Nah, itu dikatakan dianggap sebagai kambing. Jadi kalau saya katakan saya adalah termasuk para pengikut ahlul hadis, mereka katakan kamu adalah kambing yang ketinggalan zaman, kambing yang kuno, yang enggak gaul, yang enggak mengikuti perkembangan zaman. Ta'ajjabtu min hadzal zamani wa ahlihi, maka aku heran dari zaman ini beserta para penghuninya. Fama ahadun
min alsunin nas yaslamu. Tidak ada seorang pun yang selamat dari lisannya manusia. Jadi Zamakhsyari dalam keadaan dia adalah orang sesat sendiri ngeluh dari fanatisme di zaman tersebut. Kalau Hambali salah, Syafi'i salah, Hanafi juga salah, serba salah. Inilah bahayanya taklid. Makanya kita nggak boleh bermadhab dengan suatu madhab. Boleh mempelajari suatu usul, baik itu usulnya Hanafiyah atau usulnya Hanabilah atau usulnya Syafi'iyah, tapi hasil akhir tetap harus ikuti dalil. Ulama yang membolehkan untuk bermadhab itu maksudnya adalah menempuh bidang studi usulnya saja, pakai tangganya Hanafi atau tangganya Hambali atau tangganya Syafi'i atau Maliki boleh, silahkan. Tapi hasil akhir untuk finalnya menghukumi suatu masalah tetap harus pakai dalil, harus mengikuti Nabi. Kalau jelas madhabnya itu salah, gamblang bagi dia madhabnya itu salah, wajib ditinggalkan. Jangan mentang-mentang karena pusat melarang atau pusat menghukumi kemudian kita nggak mengambilnya. Maka organisasi itu juga menjadi organisasi yang sesat karena mereka beragama dengan agama yang ditetapkan oleh pusat. Apa kata pusat? Info dari pusat. Makanya tidak ada yang mendidik seseorang itu supaya menjadi faqih, faham agama, kecuali Ahlussunnah. Kelompok yang lain mereka hanya mendidik untuk tamadhub, untuk bermadhab. Adapun kita, kalau memang nampak bagi kamu salah, aku salah, jangan diikuti. Para ulama sebenarnya pendidikan mereka juga seperti itu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mendidik manusia untuk tidak mengikuti pendapat beliau. Idza tabayyana, apabila jelas bagi kamu dalam pendapat itu kesalahan, maka tinggalkanlah pendapatku, kata Imam Syafi'i. Inilah bahayanya taklid. Qalat wa laysa minat taklidi qabulu khabari thiqah al-adl. Nah, perlu dikasih perhatian, perlu dikasih catatan, bukan termasuk bab taklid menerima berita seorang yang thiqah, yang terpercaya, dan seorang yang adil, seorang yang baik. Ini bukan taklid. Karena taklid itu adalah menerima pendapat, ini menerima berita. Lain antara pendapat dengan berita. Berita, orang yang memberitakan dia lihat sendiri. Maka kalau kita menerima beritanya sementara dia adalah orang yang baik, maka kita bukan termasuk mengikuti orang yang selain hujjah tanpa hujjah. Karena kalau kita mengikuti berita dari seseorang atau dari seorang kawan yang dia itu terpercaya, itu berarti kita mengikuti sesuatu yang bukan hujjah pakai hujjah. Apa hujjahnya? Ya dia itu lihat, dia menyaksikan. Misalnya ada orang bilang tadi di sana ada kebakaran misalnya. Kemudian orang yang bilang tadi itu adalah orang yang terpercaya. Kemudian kita mengambil pendapat tersebut, mengambil berita itu. Ya nggak taklid namanya. Jadi bedakan antara taklid dan qabulu khabari thiqah. Qabul khabari thiqah itu lain. Itu menerima berita. Alasannya apa? Argumennya apa kamu menerima? Ya karena dia terpercaya dan dia menyaksikan perbuatan itu sendiri. Itulah hujjah kita, itulah argumen kita. Maka bedakan antara bab taklid dan bab qabul khabari thiqah. Fa inna rabbal izzati yaqulu fi kitabil aziz, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kita disuruh untuk menerima berita dari seorang yang adil, seorang yang baik, seorang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik, ini lawan dari adil, fasik. Nanti ilmunya di mustalah. Seorang itu diterima beritanya kapan? Ketika dia selamat dari kefasikan, yaitu adil, dan dia memahami dan memiliki keahlian di dalam memberitakan, itulah thiqah.
Di thiqah itu tentang dhabt, adl tentang ketidakfasikan. Itu jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan sebuah berita, maka cross checklah, fatabayyanu, pastikanlah dulu, jangan diterima. Maka mafhumnya kalau yang membawa itu adalah seorang yang terpercaya, maka terimalah. Kalau yang membawa itu tidak dipercaya, maka jangan diterima. Karena fatabayyanu ini maknanya jangan diterima. Disuruh ngecek itu jangan diterima berarti. Karena kalau diterima nggak perlu dicek. Fatabayyanu, maka cross checklah. Atusibu qauman, jangan sampai kalian itu mengena suatu kaum bijahalatin dengan sembarangan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadim, sehingga kalian menjadi menyesal atas apa yang kalian lakukan. Sudah terlanjur menjustis, sudah terlanjur menghukumi, sudah terlanjur mengambil berita dari orang yang fasik tadi, akhirnya mengamalkan dengan berita tersebut, akhirnya menyesal, ternyata enggak, ternyata salah, sehingga menyesal. Maka dikatakan mafhumul ayati, maka mafhum yang dipahami dari ayat ini adalah annahu idza jaa khabarul adli yuqbal. Bahwasanya kalau datang berita dari seorang yang terpercaya diterima. Karena Allah menyuruh untuk tidak menerima berita orang yang fasik. Secara mafhumnya berarti kalau enggak fasik berarti diterima. Karena yang ditolak cuma yang fasik saja. Kalau enggak fasik berarti diterima. Maka ini bukan termasuk taklid. Karena ini ada hujahnya, Allah menyuruh kita untuk menerima berita. Qala wa ma yulmazu bihi talabatul ilmi annahum muqallidah fa hadza mainun wa iftira. Dan apa yang dituduh, apa yang digunjing, apa yang dijadikan sebagai isu bahwasanya talabatul ilm, bahwasanya para penuntut ilmu itu mereka adalah muqallidah, mereka adalah orang-orang taklid, maka ini adalah mainun waftiro, ini adalah dusta dan kebohongan. Waftiro hoax, waftiro adalah hoax. Ya nggak semuanya, ya banyak juga yang muqallid, banyak juga memang. Cuma kalau dinisbahkan bahwasanya para thalabatul ilm mereka itu adalah merekalah muqallid, ini nggak benar. Tapi kalau faktanya di kalangan para penuntut ilmu banyak taklid, ya pasti. Di tempat kita ya banyak taklid, di mana-mana ya banyak taklid, ya tetap ada. Tapi kalau dimutlakkan penuntut ilmu itu adalah orang yang muqallid, ya enggak. Cuma banyak penuntut ilmu itu enggak sadar, banyak penuntut ilmu itu lalai, banyak penuntut ilmu itu mughafal, lengah-lengoh, lupa-lupu, akhirnya jadi taklid. Hewa-hewe, itu enggak belajar, waktunya mengupas argumen. Dolanan sak kancane, waktunya bahas argumen dia malah ngantuk, akhirnya jadi ngikuti pendapat gurunya tanpa alasan. Nah, ya iya muqallid itu namanya. Apa ya kawan? Apa yang diisukan bahwasanya thalabatul ilmi mereka itu adalah orang-orang yang muqallidah, para tukang taklid, ini enggak benar. Kalau dimutlakkan thalabatul ilmi adalah muqallid, ya enggak benar. Tapi kalau dikatakan thalabatul ilmi di tengah-tengah mereka banyak yang muqallid, itu benar. Para thalabatul ilmi yang mughafal, yang lalai. Itu jadi jangan salah memahami ucapannya Mu'abdillah di sini. Kalau dikatakan dinisbahkan bahwasanya para penuntut ilmu semuanya muqallid, ya salah. Tapi kalau dikatakan para penuntut ilmu banyak di tengah-tengah mereka itu muqallidah, ya benar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba, sungguh sangatlah besar sebagai ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka, mereka tidaklah mengatakan kecuali kedustaan. In di situ nafiyah. Walakin qabulu qawli ulama'ihim fil ashkhasi jarhan wa ta'dilan. Wa hakadha fi ghairihim min hadzal bab. Jadi para thalabatul ilmi yang disinggung sebagai muqallid ini adalah mungkin dalam kasus tertentu, seperti misalnya Syekh Mukbil sudah menjarah
Abdurrahman Abdul Khaliq misalnya, bahwasanya dia adalah melenceng, kemudian murid-muridnya ikut semua, akhirnya dikatakan muqallid. Nah, itu gak benar. Kenapa? Karena menerima ucapan ulama yang sudah berkompeten tentang ashkhos, tentang hukum perorangan, menghukumi beberapa orang, baik itu menghukumi dengan jarah, dengan dijatuhkan, atau ta'dil dengan rekomendasi. Demikian juga dalam masalah yang lain, itu adalah bukan termasuk taklid, tapi termasuk khobarus thiqah. Seperti kita menerima jarahnya Ibnu Mahdi, jarahnya para ulama terhadap para rawi-rawi Bukhari. Imam Bukhari misalnya mengatakan fulan doif, kemudian kita mengambil pendapat tersebut, itu bukan taklid, itulah hujjah. Apa hujjahnya? Ya karena memang mereka berkompeten. Imam Bukhari kompeten di dalam bab jarh wa ta'dil, sehingga kalau Imam Bukhari mengatakan fulan doif, ya kita terima. Itu bukan menerima pendapat, tapi itu menerima berita. Demikian juga seperti Syekh Muqbil. Kalau kita akui beliau sebagai orang yang berkompeten untuk menjarah, untuk menjatuhkan atau merekomendasi, maka kita menerima rekomendasi atau menerima jarahnya ulama-ulama tadi, maka itu bukan termasuk taklid. Ibaratnya kalau kita tanya kepada petani yang sudah hafal betul dengan pertanian, kemudian bilang ini buahnya jelek, ini daunnya buruk, ini daunnya bagus, itu bukan taklid, itu namanya menerima berita dari seorang yang thiqah. Itu tentunya ketika kita menerima jarh atau ta'dil, kita juga harus tahu alasannya. Sesuai rincian apakah jarh diterima secara mutlak ataukah harus mufassar, ini ada ilmunya sendiri dalam bab jarh wa ta'dil. Yang jelas, kalau ada ulama yang menjatuhkan atau merekomendasi, kalau memang ulama tadi berkompeten, memiliki kapabilitas dan memiliki kapasitas, maka kita terima, terima. Dan itu bukan termasuk taklid, karena itu adalah babnya menerima berita, bukan menerima pendapat. Ai min babi qabuli khabari thiqah, itu adalah termasuk bab menerima berita, bukan menerima pendapat. Ini masalah taklid. Qalat wa alayki bil hirsi 'ala al-istifadah min mu'allafat ahli sunnah. Nah, ini sekarang juga sebagai penutup lagi disebutkan secara khusus buku-buku yang berfaedah. Dan wa alayki bil hirsi, hendaknya engkau semangat untuk mengambil faedah dari karangan-karangan karya-karya ulama Ahlus Sunnah wa aimmatihim, dan para imam mereka, ka Sahihil Bukhari wa Sahih Muslim, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wal Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain, punyanya Syekh Muqbil, wa Fathil Majid, Syarh Kitab Tauhid, Kitab Fathul Majid, wa Tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, wal Aqidah Al-Wasithiyah, punyanya Syekhul Islam, Syarh At-Tahawiyah Ibnu Abil Izz, wa nahwiha min kutub ahli sunnah, dan kitab yang semisalnya dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Amma ahlul ahwa'i wal bidah, adapun ahlul ahwa wal bidah, fakuni ala hadarin min muallafatihim, maka hendaknya engkau waspada dari tulisan-tulisan mereka. Nah, ini tulisan-tulisan di medsos zaman sekarang banyak sekali. Kalau dulu kita berhati-hati dari buku-bukunya ahlul bidah, sekarang kita nggak berhati-hati dari statement dan kalamnya ahlul bidah. Ada story apa wae kata-kata terus. Sementara itu kita nggak tahu dari mana, benar apa enggak, sandarannya benar apa tidak, kita ambil, kita kopas, kita teruskan, kita share, kita sebar. Tambah guyokno wong. Kalau hanya menukil, kalau dari teman yang terpercaya ucapan dia, atau dari guru yang terpercaya kemudian ucapan dia, itu mending. Tapi ini enggak, kadang dapat di TikTok, kadang dapat di Instagram, dapat di entah dari sampah-sampah itu, kemudian di screenshot, kemudian di share, guyokno wong, lucu. Itu maka enggak perlu ya ikhwah, maka enggak perlu. Cukup mengambil ilmu dari sumber yang jelas.
Maka hati-hati, dulu kita diperingatkan untuk menjauhi buku-bukunya ahlul ahwa. Sekarang cuitan-cuitan, suara-suara, kata-kata dari ahlul ahwa, terutama dalam masalah agama. Kalau dalam masalah dunia masih mending, terutama dalam bab agama ya. Statusnya rohani, hakikatnya roh halus. Nanti cuma status doang yang rohani, aslinya roh halus. Maka hati-hati dari apa yang disebarkan oleh manusia di dalam medsos terkait terkhusus masalah agama. Kalau masalah dunia masih mending, tapi kalau masalah agama ini hati. Fakuni ala hadarin min mu'allafatihim. Makanya kalau mau kopas-kopas itu hati-hati, jangan masalah agama, jangan bab-bab yang mengandung religius. Kamu nggak tahu itu tulisannya siapa kok kamu kopas, kamu ikuti. Kalau masalah dunia gitu mending, cerita roti, cerita apa gitu nggak apa-apa kamu kopas. Masalah agama kamu kopas dari orang yang kamu nggak tahu. Sementara ilmumu sendiri masih lemah, belum tahu itu apakah syubhat ataukah kebenaran atau kebatilan. Nasallallahu alaihi wasallam. Wasimai asyritatihim, dan juga mendengarkan kaset-kaset mereka. Ini zaman jadul pakai kaset, sekarang enggak pakai kaset. Sekarang langsung pakai suara, kiriman suara dari mereka. Fa innahum ghairu mu'tamanina, mereka bukanlah orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Yabuthuna syubahahum bi ismi nusratid dini wa ahli, mereka menyebarkan menyebarkan syubhat-syubhat mereka dengan nama, dengan embel-embel menolong agama dan para pemeluk agama. Fayasiduna bidzalika man sya'allahu, maka mereka pun akan menjaring, yasiduna, mereka akan menangkap dengan syubhat-syubhat tadi siapa yang Allah kehendaki, min qalilil bid'ah, dari orang-orang yang sedikit bekalnya, dari orang-orang bodoh, kena jaring, kejaring ahlul bidah di medsos. Itu. Wa fi kutubi ahli sunnati wa asyritatihim ghunyatun wa kifayatun an ahli bidah. Sementara di dalam kitab-kitab ahli sunnah dan di dalam kaset-kaset mereka, rekaman-rekaman mereka sudah terdapat kecukupan, ghunyah wa kifayah, sudah kebutuhan dan kecukupan sudah ada, enggak perlu lagi di Facebook. Apalagi di Facebook mendengarkan dari ustadz-ustadz yang sesat. Dengarkan ahlus sunnah, rekamannya para ulama, rekamannya guru-guru yang mengambil dari para ulama yang muktaman. Qala al-Barbahari, berkata Imam al-Barbahari rahimahullahu taala fi syarhis sunnah, alaika bil athari wa ahlil athar, hendaknya kamu senantiasa berpegang teguh dengan athar dan juga ahlul athar. Wa iyyahum fas'al, dan hanya kepada merekalah kamu tanya. Wa iyyahum fas'al, jangan tanya pada yang lain. Wa ma'hum fajlis, dan hanya dengan merekalah kamu duduk. Wa minhum, dan hanya dari mereka faktabis, kamu menukil. Faktabis maknanya kamu mengambil. Maka ini bahaya. Inilah ya kawan yang bisa merusak ilmu atau minimal mencampuri ilmu. Akhirnya ilmu itu menjadi semakin karu-karuan. Nah, kita berada di zaman yang Allahul musta'an, memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan canggihnya alat-alat di zaman sekarang. Apalagi AI itu juga hendaknya waspada, jangan dijadikan sebagai asisten dalam setiap keadaan. Tanya-tanya yang hal yang butuh dalam urusan dunia, dalam urusan agama jangan menggunakan AI. Maka dunia zaman sekarang banyak tipu-tipu, banyak orang terlihat megah, banyak terlihat pandai, ternyata hasil AI semua. Maka jangan mudah tertipu, dunia sudah semakin kelam. Nasallallahu alaihi wasallam. Media-media yang sekiranya bisa diambil manfaat, ambillah situs-situs yang memang terpercaya, situsnya Syekh bin Baz, situsnya para ulama-ulama yang kita percaya. Itu gak apa-apa mengambil dari situs-situs mereka.
Tapi kalau sembarangan asal nemu di pojok-pojok diambil semua, maka seorang akan menjadi hatibul lail. Apa itu hatibul lail? Pencari kayu bakar di malam hari. Ya untuk kayu, ya untuk ulo, ya untuk kodok, ya untuk kecot, gawa kabeh. Dikiranya kayu. Dikiranya kayu itu namanya hatibul lail. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagai nasihat untuk anak pribadi, untuk keluarga, dan juga untuk teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dari apa yang sudah kita dengar. Kita ambil yang paling baik darinya dan agar kita bisa mengikutinya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya.